Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan. Kita berjumpa kembali di pelajaran 11 dengan judul 7 malapetaka terakhir. Ayat hafalan kita tertulis Wahyu 15 ayat 4. Firman Tuhan. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan? Dan yang tidak takut memuliakan nama-Mu? Sebab Engkau saja yang kudus. Karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau. Sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu. Sebelum kita lanjutkan pelajaran ini, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang penuh kasih, kami datang bagi-Mu Tuhan, melalui pelajaran sekolah sahabat kami, pelajaran yang ke-11 ini. Penuhilah kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, agar kami dapat memahami pelajaran ini, dan dapat menyimpulkan kebenaran yang Tuhan miliki. Kami manusia yang penuh dengan dosa. Ampunkanlah kami dari segala pelanggaran yang kami perbuat. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Wahyu 18 menyimpulkan persiapan bagi peperangan akhir melawan umat Allah yang sisa sebagai berikut, yakni bangsa-bangsa marah. Bangsa-bangsa di dunia ini akan marah. Sehingga waktunya telah tiba bagi Allah untuk merespon kepada kemarahan itu dengan mencurahkan amarahnya dan murkanya melalui 7 malapetaka yang terakhir. Wahyu 15 ayat 1. Kepada siapakah 7 malapetaka ini diberikan? Yaitu kepada mereka yang tidak bertobat dari kejahatan yang mereka perbuat. Pelajaran kita hari Minggu, arti 7 malapetaka. Pada saat ini, manusia telah membuat suatu keputusan mereka, secara sadar apakah tidak sadar, untuk menyembah Allah atau menyembah Babel. Kristus sekarang sudah siap untuk datang. Namun sebelum dia datang, angin perusak yang selama ini ditahan, seperti yang kita sudah pelajari di pelajaran yang lewat, melalui Wahyu 7 ayat 1 sampai 3. Maka sekarang angin perusak itu akan dilepaskan. 7 malapetaka di sini adalah sebagai malapetaka terakhir, sebab malapetaka itu datang setelah malapetaka 7 sangkakala. Di sisi lain, 7 malapetaka terakhir dicurahkan hanya sesaat sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan malapetaka seluruh dunia akan diliputinya. Malapetaka itu dicurahkan kepada semua orang. Seperti Firaun yang telah mengeraskan hatinya dan tidak mau bertobat. Kita boleh lihat melalui Wahyu pasal yang ke-16. Murka Allah adalah reaksinya atas pilihan yang dibuat manusia. Sebagaimana yang dikatakan dalam Roma 1 ayat 26 hingga ayat 28. Dan mereka yang binasa sekarang menuai akibat pilihan mereka sendiri. Saat pelayanan pengantaran Kristus di surga berakhir, pintu kesempatan untuk bertobat telah ditutup. Ini menunjukkan bahwa 7 malapetaka terakhir tidak akan membawa seorang pun kepada pertobatan. Namun hanya memperlihatkan kerasnya hati manusia yang memilih untuk berada di pihak Babel, membuat mereka semakin membenci Allah. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, lihat bagaimana keadaan dunia saat ini yang akan semakin usang. Waktu itu menyatakan kepada kita tentang belas kasihan dan kesabaran Allah, sehingga malapetaka itu telah ditunda untuk sekian lama. Oleh karena manusia ingin diselamatkan oleh Tuhan. Namun, walaupun demikian, masih banyak juga manusia yang ingin selalu melawan, menentang Allah yang Maha Tinggi dan tidak mau mengikuti Allah
yang maha tinggi untuk disembah. Pemirsa yang diberkati Tuhan, pelajaran kita hari Senin, malapetaka yang terakhir dicurahkan. Dengan berhentinya pengantaran Kristus di bait suci surgawi, nasib dari tiap orang telah ditentukan untuk selamanya. Waktunya telah tiba bagi mereka yang telah menolak Injil yang mengalami murka Allah. 7 malapetaka yang terakhir mirip dengan malapetaka yang dicurahkan ke Mesir. Kita boleh baca Keluaran 7 ayat 11. Saat malapetaka di Mesir menimpa seluruh bangsa Mesir, namun bangsa Israel diluputkan dari malapetaka itu. Demikian juga keempat tulah pertama hanya akan mempengaruhi penyembahan binatang dan lewati para penyembah Allah. Tulah Mesir menyatakan betapa kerasnya hati Firaun dan menunjukkan kepada bangsa Mesir ketidakberdayaan ilah untuk melindungi mereka. Pemirsa, demikian juga malapetaka yang ketujuh secara cepat mengeraskan hati para penyembah binatang dan menyatakan ketidakberdayaan Babel untuk melindungi mereka dari penghakiman Allah. Pemirsa yang diberkati Tuhan, keempat malapetaka pertama menyerang populasi dunia secara menyeluruh. Malapetaka pertama menyebabkan timbulnya bisul yang sangat menyakitkan, dan ini hanya terjadi pada penyembahan binatang. Malapetaka kedua dan ketiga mempengaruhi laut dan sungai dan semua mata air yang berubah menjadi darah. Tanpa air untuk diminum, manusia yang memberontak tidak akan dapat bertahan. Malapetaka keempat mempengaruhi matahari, sehingga hal itu menyebabkan mereka merasakan sakit yang sangat luar biasa. Saudaraku, rasa sakit luar biasa yang disebabkan oleh berbagai malapetaka ini tidak dapat melembutkan hati manusia atau mengubah sikap pemberontakan yang mereka miliki. Namun mereka semakin mengutuk dan menghujat Allah yang mencurahkan malapetaka itu. Tidak seorang pun dari antara mereka yang bertobat. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, di dalam Wahyu 16 ayat 10 sampai 11, demikian juga Keluaran 10 ayat 21 hingga ayat 23. Kita dapat melihat bahwa malapetaka kelima menghancurkan tahta binatang itu. Iblislah yang memberi delegasi kepada binatang itu untuk duduk di atas tahtanya. Kita boleh baca Wahyu 13 ayat 2. Namun sekarang otoritas iblis tidak dapat bertahan terhadap malapetaka ini. Saat manusia menderita, mereka menyadari betapa tidak berdayanya Babel untuk melindungi mereka. Namun mereka telah menetapkan pikiran mereka untuk menantang Allah yang maha tinggi. Bahkan ketakutan terhadap malapetaka itu tidak dapat mengubah hati mereka. Pemirsa yang Tuhan berkati, kita lanjutkan pelajaran kita di pelajaran hari Selasa. Mengeringkan sungai Efrat. Apakah artinya mengeringkan sungai Efrat? Betapa pentingkah sungai Efrat itu untuk orang-orang yang menguduskan firman Tuhan? Dan betapa bahayakah sungai Efrat itu bagi mereka yang menyembah patung binatang itu? Wahyu 16 ayat 12 mengatakan firman Tuhan. Wahyu 16 ayat 12 firman Tuhan. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat, lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Wahyu 17 ayat 1, demikian juga ayat 15 firman Tuhan. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan, dan berkata kepadaku, mari ke sini,
Aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat, banyak dan kaum dan bahasa. Demikianlah firman Tuhan. Dalam perjanjian lama, Sungai Efrat adalah hal yang sangat penting untuk mendukung musuh-musuh Israel seperti Babel dan juga Asyur. Yesaya 7 ayat yang ke-20, demikian juga Jeremia 46 ayat yang ke-10. Air yang mengalir melewati Babel sangatlah penting bagi kota Babel tidak dapat bertahan tanpa aliran Sungai Efrat, karena kebutuhan Babel ada di air Sungai Efrat. Wahyu 17 ayat 1 menggambarkan Babel akhir zaman yang berada di sekitar air, mungkin menunjuk pada aliran Sungai Efrat. Kita boleh baca lihat Jeremia 5 ayat 13 dan juga Wahyu 17 ayat 15. Menjelaskan bahwa air di mana Babel akhir zaman berada melambangkan orang-orang yang selama ini mendukungnya melalui kuasa sipil, sekular, dan kuasa politik di balik sistem tersebut. Bagaimanapun, kuasa-kuasa ini pada akhirnya akan menarik dukungannya. Pemandangan akan malapetaka ke-6 menunjuk pada penawaran Babel kuno oleh Kores, Raja Persia. Kita boleh baca Daniel pasal 5. Menurut sejarah kuno, Herodotus menyatakan bahwa malam itu ketika Raja Belsasar dan penganiaya berpesta, bangsa Persia mengeringkan Sungai Efrat dan masuk ke dalam kota lewat sungai yang telah dikeringkan, menyebabkan penduduk kota itu terkejut. Mengeringkan Sungai Efrat secara lambang dalam Wahyu 16 ayat 12 menyebabkan rubuhnya Babel di zaman akhir. Karena Efrat di dalam Wahyu mewakili kuasa sipil sekular dan kuasa politik yang mendukung Babel. Mengeringkan Sungai Efrat melambangkan ditariknya semua dukungan terhadap Babel dan datangnya serangan yang tiba-tiba pada Babel. Inilah yang menyebabkan kehancurannya. Saat manusia di dunia ini meyakinkan gejolak peristiwa di alam, Wahyu 16 ayat 10 dan 11, mereka lari ke Babel untuk mencari perlindungan. Bencana alam, dan bencana alam terjadi di dunia ini. Dan manusia, negara-negara akan lari ke Babel untuk mencari perlindungan. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Namun, saat malapetaka kelima datang menghancurkan otoritas Babel, mereka melihat kesia-siaan dalam mencari pertolongan di sana. Merasa tertipu. Mereka berbalik melawan Babel dan menyebabkan kejatuhannya. Boleh kita baca Wahyu 17 ayat yang ke-16. Namun, sebagaimana yang kita lihat, hati mereka tetap keras menentang Allah dan umatnya. Demikianlah mereka menjadi tanah subur bagi penyesatan akhir yang olehnya iblis menghimpun seluruh penduduk dunia bergabung dalam peperangan melawan Allah. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pelajaran kita hari Rabu, penipuan iblis yang terakhir. Wahyu 16 ayat 12 menceritakan kepada kita bahwa maksud dikeringkannya Sungai Efrat adalah untuk mempersiapkan jalan bagi raja-raja dari sebelah timur. Dalam perjanjian lama, raja-raja dari sebelah timur adalah Kores dan pasukannya, datang dari sebelah timur melawan Babel, sesuai yang dituliskan oleh Yesaya 41 ayat yang ke-25. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kemenangan mereka atas Babel memungkinkan kembalinya umat Allah ke rumah mereka. Yesaya 44 ayat 27 dan juga 28. Dalam cara yang sama, memperingatkan Sungai Efrat secara simbolis, mempersiapkan jalan bagi raja-raja
dari timur yang akan membebaskan umat Tuhan di akhir zaman. Raja-raja dari sebelah timur adalah Wahyu 16 ayat 12 adalah Kristus dan pasukannya yang setia. Saat Yesus kembali disertai dengan malaikat surga, Wahyu 17 ayat 14, menunjukkan bahwa peperangan terakhir akan melibatkan Kristus dan umatnya, dan yang sisa melawan kuasa-kuasa kejahatan. Mengeringkan sungai Efrat, menggoncang trinitas palsu pada saat ini. Yohanes melihat ada 3 roh najis keluar dari mulut mereka yang menyerupai katak. Dalam tulah di Mesir, katak adalah malapetaka terakhir yang dapat ditiru ahli sihir Firaun. Ketika roh najis yang menyerupai katak adalah upaya iblis yang terakhir untuk meniru pekerjaan Allah. Iblis menyanggupkan trinitas palsu untuk melakukan tanda-tanda yang menunjuk pada kegiatan binatang yang menyerupai anak domba itu. Kita boleh baca Wahyu 13 ayat 13 dan juga ayat 14, termasuk spiritualisme. Tanda-tanda ajaib adalah bahagian dari strategi penyesatan iblis di zaman akhir untuk membujuk penduduk dunia mengikuti dia. Kita garis bawahi kata membujuk penduduk dunia mengikuti dia, bukan lagi mengikuti Allah yang maha tinggi. 3 roh najis yang menyerupai katak diutus dengan Injil palsu untuk membujuk dunia ini bergabung dengan mereka dalam memerangi umat Allah. Meskipun telah sadar pernah dikecewakan, namun pemimpin dunia ini akhirnya dapat dibujuk lagi dan mereka menyerahkan diri mereka kepada iblis dan mulai menindas umat Allah. Pada titik ini, panggung telah disiapkan bagi peperangan akhir yang menuntun pada akhir dunia ini. Peperangan yang dikenal dengan Harmagedon. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pelajaran kita hari Kamis berkumpul untuk peperangan akhir. Berkumpul untuk peperangan akhir. Wahyu 16 ayat 16. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Demikianlah firman Tuhan. Kuasa penyesatan dari mujizat palsu pada akhirnya akan berhasil menjangkau seluruh dunia. Dalam upaya menyingkirkan Injil yang benar, orang akan mempercayai dusta yang disertai mujizat yang menyesatkan. Kita boleh baca 2 Tesalonika 2 ayat 9 dan juga ayat 12. Mereka akan berkumpul bersama, dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Berarti gunung Megido. Megido adalah kota berkubu yang terletak di lembah Yisrael atau dataran Esdraelon di kaki gunung Karmel dan merupakan tempat yang strategis dalam dataran Esdraelon. Dataran Esdraelon dikenal dengan peperangan besar yang pernah terjadi dalam sejarah Israel. Kita boleh kembali baca di Habakuk 5 ayat 19. Demikian juga Habakuk 6 ayat 33, 2 Raja-Raja 9 ayat 27, 2 Raja-Raja 23 ayat 29 dan ayat 3. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kitab Wahyu menggunakan motif ini dari sejarah Israel untuk menggambarkan peperangan besar yang terakhir yang disebut Harmagedon antara Allah dan kuasa kejahatan. Manusia di dunia digambarkan seperti sepasukan tentara di bawah pimpinan iblis. Gunung Megido nampaknya adalah Gunung Karmel yang berada dekat kota. Ini adalah tempat peperangan yang sangat menentukan dalam sejarah Israel, yang melibatkan Nabi Elia dan Nabi-Nabi Baal. 1 Raja-Raja 18. Permasalahannya masih di sekitar pertanyaan, siapakah Allah yang benar untuk disembah? Api yang turun dari surga mendemonstrasikan bahwa Tuhan adalah satu-satunya Allah yang benar dan satu-satunya yang patut disembah. Kita boleh baca Wahyu 13 ayat 13 dan ayat 14.
Ini menceritakan bagaimana binatang dari dalam bumi menurunkan api dari surga untuk memalsukan pekerjaan Allah dan menyesatkan seluruh dunia. Persoalan yang harus diselesaikan untuk selamanya lewat peperangan terakhir itu adalah mengenai siapakah yang merupakan pemimpin alam semesta yang sebenarnya. Hasil dari peperangan itu akan menyerupai peperangan di Karmel, kemenangan Allah atas kuasa-kuasa kegelapan untuk selama-lamanya. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, demikianlah pelajaran sekolah sahabat kita di pelajaran 11 ini. Semoga melalui pelajaran ini akan menguatkan iman kita dan menjadi berkat bagi kita. Dan jangan lupa subscribe, like, dan tekan lonceng supaya setiap pemberitahuan dari video ini dapat kita mengetahuinya. Untuk menutup pelajaran ini, kembali kita undang kuasa Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur ya Tuhan sudah belajar dari pelajaran sekolah sahabat kami, pelajaran yang ke-11. Semoga melalui pelajaran ini ya Tuhan kami disadarkan bagaimana kemarahan Allah akan terjadi bagi semua yang menantang dan melawan Allah sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan murka Allah itu akan terjadi bagi mereka sebagaimana 7 malapetaka yang Tuhan telah berikan bagi orang Israel. Dan itu akan terjadi kembali kepada semua orang-orang yang menantang Allah. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah yang maha tinggi, yang patut kami sembah siang dan malam. Kiranya berkat Tuhan menjadi bahagian kami di dalam kehidupan kami untuk tetap setia kepada Allah yang maha tinggi. Terpujilah namamu Tuhan. Biarlah kiranya video ini akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan melalui video ini juga banyak orang menyerahkan diri dan memberikan hati dan pikirannya untuk Tuhan, terkhusus di akhir zaman ini. Jadikanlah kami Tuhan menjadi pengikut Tuhan yang setia. Dan biarlah kiranya melalui pelajaran ini juga akan membangkitkan diskusi sekolah sahabat kami untuk lebih baik kepada Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kami manusia penuh dengan dosa. Ampunkan segala pelanggaran yang kami perbuat. Dalam anakmu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah pelajaran sekolah sahabat kita di pelajaran 11. Akhir kata saya sampaikan, Tuhan memberkati.